Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Dalam video ini kita coba melanjutkan pembahasan mengenai video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah coba berikan pembahasan terkait akuntansi pendapatan di SKPD yang berbicara tentang official assessment, artinya pemungutan atau perhitungan pajak itu dihitung langsung oleh pihak fiskus, dalam hal ini pemerintah. Nah, di video ini kita coba berikan penghitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang dikenal dengan penghitungan pajak dengan sistem self assessment. Oke, kita lihat di sini ada yang pertama adalah penerimaan pajak dari wajib pajak. Artinya bahwa para wajib pajak langsung menghitung dan menyetorkan pajaknya ke pihak pemerintah. Di sini Dinas Pendapatan. Kemudian nanti juga ada saat penyetoran ke kas daerah dari pihak Dinas Pendapatan, berarti di sini SKPD Dinas Pendapatan, kemudian disetorkan ke pusat. Kemudian jika posisinya ada pajak tersebut kurang bayar, artinya para wajib pajak ternyata ada kekurangan membayar kepada Dinas SKPD, Dinas Pendapatan. Dan posisinya bisa juga ketika menghitung ternyata wajib pajak itu lebih bayar, sehingga harus dikembalikan dana yang telah dibayarkan oleh para wajib pajak. Baik, kita lihat untuk yang pertama. Pada tanggal 6 Mei tahun 2020, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel bulan April. Oke, jadi pajaknya yang dibayar adalah pajak hotel di bulan April, tetapi dibayar pada tanggal 6 Mei dari hotel Maju sebesar 7 juta. Nah, ini mempengaruhi, yang pertama jelas dia masuk ke jurnal finansial, dan yang kedua dia akan masuk ke jurnal anggaran. Oke, kita lihat jurnalnya. Kalau pertanyaannya kenapa masuk jurnal finansial dan jurnal anggaran, karena di sini masuk ke dalam kategori realisasi anggaran. Jadi SKPD mendapatkan kas. Kasnya dikarenakan karena ada pendapatan. Kita lihat jurnalnya. Oke, yang pertama adalah ketika menerima uang, jelas SKPD mendapatkan uang. Dalam hal ini berarti kas. Kasnya disimpan di bendahara penerimaan, karena tugasnya bendahara penerimaan itu salah satunya adalah menerima kas dari hasil pendapatan SKPD. Kemudian yang kedua, ayat jurnalnya adalah pendapatan pajak hotel. Oke, jadi bendahara penerimaan itu mendapatkan kas dikarenakan apa? Dikarenakan ada pendapatan pajak hotel, dan ini dikenal dengan pendapatan pajak hotel laporan operasional. Kemudian untuk jurnal anggarannya, di sini akun debitnya adalah estimasi perubahan saldo anggaran lebih, dan untuk kreditnya ini pendapatan hotel laporan realisasi anggaran. Oke, gampang kan ya? Selanjutnya ketika saat penyetoran ke kas daerah, artinya uang yang sudah ada di SKPD, di Dinas Pendapatan, kemudian disetorkan. Sebetulnya bisa di tanggal 6 juga disetorkan, tapi saya buat di tanggal 7. Tanggal 7 disetorkan pajak hotel maju ke kas daerah. Nah, berarti ini akan mempengaruhi jurnal finansial saja. Kita lihat. Oke, yang pertama adalah RK PPKD, rekening koran PPKD. Yang kedua, kas di bendahara penerimaan. Nah, kaidahnya untuk membuat ayat jurnal yang dari SKPD ke pusat, ini yang pertama kita lihat disetorkan pajak hotel maju ke kas daerah. Nah, pertanyaannya adalah yang disetorkan itu adalah kas. Kas yang awalnya di bendahara penerimaan. Awalnya di sini di debit, kemudian ketika disetorkan dia menjadi kredit karena berkurang di Dinas Pendapatan, dalam hal ini SKPD. Kemudian akun pembandingnya adalah RK PPKD. Nah, kalau nanti di pusat di sini berarti RK SKPD. Oke, angkanya sama 7 juta. Oke, nah untuk jurnal anggarannya jelas tidak ada, karena ini cuma sebatas sampai jurnal finansial saja. Kemudian, nah jika posisinya sang pembayar pajak atau wajib pajak itu kurang bayar. Ketika dia kurang bayar, jelas berarti ada pendapatan yang di luar, pendapatan SKPD yang masih di luar. Artinya
itu masuk ke dalam kategori piutang. Kita lihat jurnalnya. Oke, di sini ada piutang pajak hotel. Hotelnya kita berikan nama, misalkan tadi masih sama Hotel Maju. Jadi ada uang pendapatan yang belum terambil dikarenakan si wajib pajak itu kurang bayar. Karena di sini kan cara menghitungannya adalah self assessment, artinya si wajib pajak menghitung sendiri. Itu bisa saja ada kekurangan pajak kurang bayar. Nah, angkanya di sini 500.000. Jadi muncul piutang pajak hotel 500.000. Kenapa muncul piutang pajak hotel? Karena ada pendapatan pajak hotel yang belum dibayarkan. Nah, ini ada di sini kata-katanya. Sudah dibayarkan tetapi ada kurang bayar. Oke, sebesar 500.000. Dan yang terakhir adalah untuk posisinya jika pajak lebih bayar. Kita lihat, pada tanggal 11 Mei dilakukan pemeriksaan atas pajak Hotel Maju yang telah dibayarkan dan ada pajak kurang bayar 500.000. Nah ini, oh maaf, ini lebih bayar berarti ya, bukan kurang bayar. Saya salah buat, kita hapus dulu. Lebih bayar, oke. Pada tanggal 11 Mei dilakukan pemeriksaan atas pajak Hotel Maju yang telah dibayarkan dan ada pajak lebih bayar. Artinya ketika wajib pajak membayar pajak kepada Dinas Pendapatan, kemudian setelah dicek oleh Dinas Pendapatan ternyata ada kelebihan. Nah, kelebihan ini jelas akan mempengaruhi pendapatan pajak hotel. Kita lihat. Oke, di sini pendapatan pajak hotelnya didebit karena kan posisinya awalnya di sini. Pendapatan pajak hotel itu awalnya dikredit. Nah, ketika ada kelebihan, dia berubah karena pendapatan pajak hotelnya berkurang. Nah, posisi pendapatan normalnya didebit, ketika berkurang dia dikredit. Pendapatan posisi normalnya dikredit, ketika dia berkurang dia menjadi debit. Nah, hal ini akan mempengaruhi utang kelebihan pembayaran. Nah, di sini kata-katanya utang kelebihan pembayaran pajak. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Bila topik lainnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.